Setiap hari pria ini berjualan makanan di pinggir jalan. Asistennya berulang kali memintanya untuk mewarisi bisnis keluarga. Namun dia menolaknya. Pria itu khawatir dia akan melakukan itu karena kecelakaan ibunya di masa lalu ada hubungannya dengan keluarga itu. Ia selalu menyimpan dendam di dalam hatinya. Ketika pria itu hendak melanjutkan bisnisnya, seorang gadis turun dari mobil Rolls-Royce hitam sambil membawa beberapa pengawalnya. Ia terus membalikkan kiosnya, lalu melemparkan surat cerai ke hadapannya. Ini adalah permohonan cerai yang telah disiapkan Bos Tan untuk Anda. Tanda tangani dan saya akan memberi Anda ganti rugi 33 miliar. Ternyata sekretaris istrinya harus datang dan memaksa pria itu menandatangani surat cerai. Dia tampak bingung. Lem Duong, apakah kamu belum mengerti? Jenderal Tan adalah bintang bisnis baru di seluruh Giang Bakti. Dan kekayaannya lebih dari 100 miliar. Yang lebih penting lagi adalah dia akan menandatangani kontrak panggilan investasi senilai ratusan miliar malam ini. Tapi dia hanyalah seorang pekerja lepas yang hanya tahu cara memasak makanan dan menjual barbecue. Dia tidak percaya bahwa ini adalah apa yang dikatakan istrinya. Yang berarti dia harus menandatangani surat tersebut. Tetapi pria itu harus menghadapinya dan bertanya apakah dia mempunyai alasan untuk hal ini. Saat itu istrinya turun dari mobil. Dan pria itu bertanya apakah istrinya telah memutuskan untuk bercerai. Istrinya mengatakan bahwa mereka tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Jika kita tidak berasal dari dunia yang sama, kita tidak seharusnya bersama. Dia paham betul. Lalu sekretaris mengeluarkan sebuah kartu yang berisi 33 miliar sebagai biaya perpisahan. Melihat dia dipermalukan, dia mengambil kartu itu dan membakarnya. Lem Duong, kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda bahwa orang normal tidak bisa menghabiskan seluruh uangnya di dalam waktu yang singkat? Kartu ini tidak dibutuhkan. Lem Duong pergi dengan tangan kosong. Perceraian adalah kesalahan saya. Kompensasi apa yang masih Anda miliki? Bisakah Anda menyarankannya? Saya tidak mengerti. Apakah uang dan kekuasaan begitu penting bagi Anda? Uang dan kekuasaan tidak penting. Yang penting mental kita tidak lagi pada level yang sama. Yang saya butuhkan bukanlah orang yang hanya tahu cara menyiapkan makanan, memasak nasi, dan menjual daging panggang. Yang saya butuhkan adalah seorang suami yang bisa bergandengan tangan berjuang untuk tumbuh bersama saya. Sepertinya harapanku padanya terlalu tinggi. Saya tidak berpikir dia akan mau mengalami kehidupan biasa seperti itu. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa perusahaan tidak perlu dikelola. Semua masa sulit akan berlalu dengan damai. Apa maksud Anda mengatakan bahwa Anda berada di belakang perintah ratusan miliar, Tuan Qin? Sekretaris Tran, menurutku kamu seorang wanita. Kalau tidak aku akan mengakhiri hidupmu. Saya sangat takut. Lem Duong, kamu berani memukulku. Orang yang hanya bermeditasi, hanya berkelahi dan berkelahi. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Halo Pak Lem. Tidak apa-apa Lem Duong. Setelah menceraikan Pak Tan, kami sedang menyiapkan sesuatu di suatu tempat. Dan kamu berani memukulku. Siapa kamu? Tidak peduli siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu berani menggodaku, satu kalimat dariku bisa menghancurkanmu. Sepertinya aku akan menceraikanmu. Sekretaris Tran, panggilan investasi akan segera dimulai. Ayo pergi. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada Tuan Lem. Ketika dia baru sampai di rumah, dia menemukan bahwa ibu mertuanya telah membuang semua barang miliknya keluar pintu. Dia segera berlari untuk bertanya alasannya. Dan ibu mertuanya segera memakinya dan berkata, jika kamu sudah bercerai, mengapa masih harus menyimpannya? Dan karena mengira dia melakukan kesalahan, putrinya menceraikannya. Bagaimana saya bisa melakukan kesalahan pada Song Wuyet? Bukankah yang mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah? Itu saya yang mengerjakan. Tidak ada alasan yang sah untuk mengandalkannya untuk menjadi raja. Siapa yang tahu kalau di luar sana ada wanita lain yang sepertimu? Siapa yang pantas untuk putriku? Kami datang sekarang. Jangan buang kata-kata padanya. Kakakmu menyuruh kami segera melakukan panggilan investasi. Selamat atas penandatanganan pesanan senilai ratusan miliar. Ia pun mendatangi lokasi pemanggilan investasi. Namun tadi sangka ibu mertuanya melihatnya dan langsung memakinya. Tempat ini bernilai ratusan juta. Orang miskin seperti Anda tidak boleh muncul di sini. Bahkan istrinya mengatakan dia tidak boleh muncul di sini. Tapi dia bilang dia punya undangan. Kalau dia mau datang dia bisa datang. Kartu undangan? Dari mana orang malang sepertimu mendapat undangan? Oh, aku tahu gadis kaya itu menganggapmu menyedihkan jadi dia memberikannya padamu kan? Tutup mulutnya. Pam Tieu datang. Ya ampun, kenapa tempat ini berbau pengemis? Pam Tieu, lama tidak bertemu. Aku khawatir para tamu akan diganggu. Selamat, Anda telah mendapatkan pesanan 1 triliun dolar sebelumnya. Tahukah Anda gambar Anda salah dan takut meninjau rumah kami? Kami ketakutan keluarga kita adalah Phoenix di langit. Sedangkan kamu tak lebih dari belatung di tanah.
Antara dia dan dunia ada dunia yang terpisah. Ini benar-benar dunia yang terpisah. Sepertinya kalian tahu cara mengatur diri sendiri. Aku lupa kasih tahu. Dalam panggilan investasi ini setiap kursi diatur sesuai dengan nilai masing-masing orang. Bahkan jika kamu menyelinap masuk, tidak ada tempat bagimu untuk duduk di sini. Atau mungkin mari kita lakukan ini. Jika kamu mempelajari suara anjing menggonggong selama 2 jam. Jika aku senang, aku akan menghormatimu dan aku akan memberimu tembok besi. Bagaimana kabarnya? Apakah ini bagus? Jika kita sudah sampai pada titik ini maka jangan salahkan saya karena tidak mengingat masa lalu di masa depan. Lem Duong, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang ini bukan tempat yang harus kamu tuju. Anda lihat itu bagus sekarang. Semua orang menertawakan Anda. Hah, jadi kamu seperti mereka yang suka meremehkanku. Sudah kubilang dengan sangat jelas, kita sekarang adalah manusia dari 2 dunia. Saya menunggu mendapatkan pesanan 100 miliar itu. Jarak antara kami hanya akan semakin jauh. Jadi demi kebaikan kita semua bukankah lebih baik jika kita putus secara damai? Apa yang kamu katakan kedengarannya bagus sekali. Kamu baru saja melihat bahwa kamu punya uang dan mencampakkanku, bukan? Hanya saja sisa ratusan miliar dolar itulah yang membuatnya memilih meninggalkan saya. Tan So Duyet, kamu sudah sangat mengecewakanku. Lem Duong, tahukah Anda berapa banyak yang saya keluarkan untuk mendapatkan pesanan ratusan miliar ini? Andai saja dia tega untuk maju dan tidak bersikap biasa-biasa saja dan cuek. Saya tidak akan membuat pilihan seperti ini. Cepat pergi. Jangan malu lagi di sini. Ini menghabiskan ratusan miliar uang dan kemudian semuanya berakhir. Jika kalian membuatku marah berkali-kali, lalu aku akan membuatmu menyesal. Berhentilah memberi saya pesanan ratusan miliar dari Tan. Selain itu aku menolak segala kerjasama dengan Tanra. Hahaha, nggak jalan-jalan, kadang harganya ribuan miliar. Kadang batal kontrak ratusan miliar. Hahaha, kamu membuatku tertawa sampai lockout. Lem Duong, aku sungguh kecewa padamu. Selama 3 tahun terakhir Anda telah banyak menderita untuk saya. Saya akui saya juga merasa sangat kasihan padanya. Saya juga setuju dengan Anda. Saya pikir biaya perpisahan sebesar 33 miliar. Ia juga memiliki emas batangan dan mobil mewah untuk dijadikan gantinya. Tak disangka ia masih belum puas. Apakah menurut Anda ini belum cukup dan masih ingin berbagi porsi ratusan miliar ini? Oke, jika itu masalahnya, aku akan melakukannya untukmu. Tunggu sampai pesanannya selesai dan saya akan memberi Anda 330 juta. Sudah cukup, kataku, aku tidak peduli dengan uang ini. Bukankah Anda selalu mengira bahwa perintah ratusan miliar ini diberikan kepada Anda oleh Pumpkin? Tunggu sebentar dan Anda akan tahu siapa yang cocok untuk Anda. Baiklah. Teman-teman, anggap saja orang malang ini menceritakan sebuah lelucon kepada kita. Dengan penampilannya yang buruk, jika saya bisa membatalkan pesanan senilai ratusan miliar itu, saya akan berlutut dan memanggilnya jenderal. Itu benar. Pam Tieu benar. Si tukang sampah ini masih berani memuji karya Pam Tieu. Tuan-tuan, ada kabar buruk yang perlu diberitahukan kepada Anda. Saya baru saja mendapat kabar bahwa pesanan senilai ratusan miliar telah dibatalkan.